Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Putri Nusa dengan NIM 240201003. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah metodologi keperawatan tentang arti berpikir kritis. Perawat menggunakan pemikiran kritis untuk membuat keputusan yang tepat dalam perawatan pasien. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana perawat berpikir kritis. Yang pertama, mengumpulkan data yang akurat. Perawat mengumpulkan informasi melalui observasi fisik, wawancara dengan pasien, serta pengajian rekam medis. Mereka perlu mengevaluasi data ini secara objek untuk memahami kondisi pasien. Yang kedua, analisis masalah. Setelah data terkumpul, perawat menganalisis informasi tersebut untuk mengidentifikasikan masalah utama atau potensial. Pemikiran kritis melibatkan kemampuan untuk membedakan antara masalah nyata dan gejala yang mungkin hanya merupakan tanda dari masalah yang lebih besar. Yang ketiga, penetapan prioritas. Dalam situasi perawatan, perawat harus menentukan masalah mana yang harus diutamakan berdasarkan urgensi dan dampak terhadap pasien. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pemikiran kritis membantu perawatan dalam membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada, bukan asumsi. Mereka harus mempertimbangkan semua kemungkinan intervensi dan memilih yang terbaik sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima, referensi. Perawat juga harus merefleksikan tindakan yang sudah dilakukan dan mengevaluasikan hasilnya. Proses refleksi ini membantu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis di masa depan. Yang keenam, kolaborasi. Pemikiran kritis juga melibatkan komunikasi dengan tim kesehatan lainnya, berbagai pendapat, dan bekerja sama dalam merumuskan solusi yang optimal untuk perawatan pasien. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting dalam menghadapi tantangan medis yang kompleks dan di situasi darurat. Menjelaskan bagaimana perawat yang kritis, tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi ini adalah yang pertama, mengevaluasi kesehatan secara menyeluruh. Lakukan penilaian secara cepat terhadap kondisi fisik pasien seperti tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, saturasi oksigen, serta tingkatkan kesadaran dan kekuatan fisik. Yang kedua, pemberian cairan intravena. Karena pasien mengalami dehidrasi, segera lakukan infus untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Perawat harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jenis dan jumlah cairan yang tepat. Yang ketiga, nutrisi. Berikan dukungan nutrisi dengan melibatkan ahli gizi atau dokter untuk mempertimbangkan pemberian nutrisi parenteral atau enteral jika pasien tidak bisa makan melalui mulut. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter. Berkolaborasi dengan tim medis untuk menunda operasi jika kondisi pasien belum memungkinkan. Komunikasikan hasil evaluasi dan tindakan yang sudah dilakukan kepada dokter bedah untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Yang kelima, psikologis. Berikan dukungan emosional kepada pasien dengan menjelaskan pentingnya stabilisasi kondisi tubuh sebelum operasi serta memotivasikan pasien untuk menjaga pola makan dan hidrasi. Yang keenam, monitoring ketat. Lakukan monitoring berkala terhadap respon tubuh pasien terhadap terapi cairan dan nutrisi, serta perbaikan kondisi umum pasien. Tindakan-tindakan ini penting untuk menstabilisasikan kondisi pasien sebelum menjalani operasi yang berisiko tinggi seperti operasi kanker otak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan 5 tahapan proses keperawatan yang akan kita lalui saat merawat pasien. Tahapan yang pertama adalah melakukan pengkajian. Tahap kedua, menentukan diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Yang ketiga, menyusun intervensi keperawatan. Tahap yang keempat, melakukan implementasi keperawatan. Dan tahap yang kelima, melakukan evaluasi keperawatan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.